Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya sehingga kita bisa hadir kembali di ruang virtual ini untuk saling bersama, saling belajar, bertukar pikiran. Sebentar kita akan berdiskusi dengan narasumber kita yang hebat, insya Allah, Bapak Ibu. Serta salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perkenalkan, nama saya Nur Aulia Sawawi. Saya pengurus KGBN di bidang pengembangan organisasi. Saya juga seorang guru dari SMP Negeri 1 Segeri Pangkep. Ya, untuk hari ini Bapak Ibu, di seri webinar kelima kita yang bertema merancang gamifikasi pembelajaran yang akan dibawakan oleh Pak Maman. Beliau insya Allah akan membersamai kita, tetapi sebelumnya kita akan mengadakan dulu sosialisasi cerdas cermat guru menuju Temu Pendidik Nusantara yang ke-11 yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan Juli tanggal 13. Ya, dengan ini saya silakan Ibu Andi Supriyati. Ya, waktu dan ruang disilahkan Ibu Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Jelas, Ibu. Oke, terima kasih. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Wah, Pak Nas, terima kasih. Bu Sri Nirwana, terima kasih. Selamat datang teman-teman. Selamat bertemu kembali di KGBN Pangkep. Ini adalah seri yang kelima yang kita laksanakan dalam seri webinar Road to TPN 11 yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2024 yang insya Allah akan kita laksanakan di SMKN 1 Pangkep. Baiklah teman-teman, ini adalah rangkaian dari pertemuan kita menuju puncak acara di Temu Pendidik Nusantara yang ke-11 yang kebetulan kita KGBN Pangkep menjadi salah satu daerah penyelenggara di antara 50 daerah yang melaksanakan Temu Pendidik Nusantara yang ke-11. Dan kalau kemarin teman-teman juga sudah menyaksikan dan mengikuti sosialisasi misi guru dan tentu kami menunggu tindak lanjut dari misi guru tersebut dan hari ini teman-teman akan mendengarkan dan menyimak sosialisasi dari kami panitia TPN 11 KGBN Pangkep terkait dengan cerdas cermat guru. Nah, sebelum kita lanjut, apakah di antara teman-teman di sini ada yang sudah pernah mengikuti cerdas cermat guru di TPN 10 tahun lalu? Ketik angka 1 jika sudah pernah, ketik angka 0 jika belum pernah. Oh, Bu Mardani belum ya? Pak Nas, Bu Yulia, Bu Nur Rahmi, Bu Sukria, Pak Hairil, Bu Muhrayana juga belum. Oke, Bu Farida, oke, terima kasih teman-teman. Jadi ada yang belum, ada yang sudah, Pak Abustam, Bu Wahida. Nah, ditunggu kesempatannya untuk hadir nanti di TPN 11 KGBN Pangkep dan ditunggu partisipasinya di Cerdas Cermat Guru. Oke, next Bu Aulia. Selanjutnya untuk di Cerdas Cermat Guru,
sama dengan tahun lalu, tidak jauh berbeda, teman-teman akan mengikuti. Sebenarnya kalau di Cerdas Cermat Guru itu adalah bukan kompetisi, tetapi adalah menantang diri sendiri untuk melihat sejauh mana kompetensi teman-teman sebagai guru atau sebagai kepala sekolah atau sebagai pengawas dalam rangka peningkatan kinerja atau juga peningkatan penguasaan kompetensi yang telah Bapak Ibu selama ini geluti. Jadi kalau Cerdas Cermat Guru biasanya kita berkompetisi, kalau waktu zaman kita sekolah itu Cerdas Cermat itu sepertinya berkompetisi. Nah, kalau di Cerdas Cermat Guru kali ini kita tidak berkompetisi, tapi kesannya merefleksi diri sejauh mana kompetensi yang sudah kita dapatkan pada saat pembelajaran atau pengajaran kita selama ini. Nah, ini kalau di Cerdas Cermat Guru itu ada tantangan praktisnya dan ada tantangan kontekstualnya. Khusus untuk TPN 11 di Kabupaten Pangkep, itu kita akan mendapatkan tantangan praktis, sementara untuk tantangan kontekstual, teman-teman yang terpilih nantinya akan berada pada level Nusantara yang tentunya akan mengalami proses yang lebih menantang lagi. Nah, di level daerah, di sini ada topik pokoknya. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Mungkin ada juga variasinya mengenai pendidikan digital, literasi keuangan, lingkungan hidup, dan yang lainnya. Lanjut Bu Aulia. Bunda ada orang. Oke, nah dalam Cerdas Cermat Guru ini beberapa tujuannya. Yang pertama adalah ada melibatkan lebih banyak pihak dan guru dalam upaya mempelajari kompetensi guru. Kemudian Cerdas Cermat Guru adalah cara-cara baru yang lebih seru dan menyenangkan untuk mempelajari kompetensi guru. Kemudian nanti teman-teman juga akan mendapatkan pengakuan berupa sertifikat kompetensi sejauh mana level kompetensi teman-teman terkait dengan soal-soal yang teman-teman sudah kerjakan. Nah, yang paling seru dari Cerdas Cermat Guru itu kita merayakan capaian penguasaan. Jadi seru-seruan bareng bersama dengan teman-teman guru atau besti-besti yang selama ini hanya cerita-cerita tentang pengajaran namun belum menantang terhadap soal-soal. Nah, kalau yang punya besti-besti, ayo kita gabung ke Cerdas Cermat Guru, kita rayakan bersama, kita seru-seruan bersama. Dan ini juga sebagai wadah bagi kita untuk mengimplementasikan SDGs untuk peningkatan pendidikan yang berkualitas. Lanjut Bu Aulia. Nah, manfaatnya bagi guru dan calon guru yaitu mendapatkan kesempatan mempelajari kompetensi guru karena Cerdas Cermat Guru sebagian atau hampir seluruh soalnya itu adalah model kompetensi yang teman-teman akan dapatkan pada saat peningkatan level dari guru menjadi pengawas. Jadi soalnya mirip-mirip karena panduannya kita memakai panduan kompetensi guru nomor 2626 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, yang kedua, manfaat yang bisa kita dapatkan mengetahui level penguasaan kompetensi guru untuk pengembangan diri. Kemudian yang ketiga, mendapatkan piagam sebagai pengakuan terhadap level penguasaan kompetensi. Kemudian yang ini tadi, mendapatkan kesiapan dalam menghadapi uji kompetensi untuk peningkatan karir guru. Jadi sudah banyak yang mengikuti di beberapa daerah yang lain. Di beberapa daerah yang lain itu ketika dia ikut di Cerdas Cermat Guru ternyata soalnya mirip sekali dengan soal uji kompetensi dari level guru menjadi pengawas, dan teman-teman juga akan mendapatkan rekomendasi pelatihan untuk meningkatkan level kompetensinya. Selanjutnya
Nah, ini dia tadi saya sudah sampaikan bahwa di Cerdas Cermat Guru namanya adalah sebuah tantangan menguji diri, maka tantangannya ada tantangan pokok, kemudian ada tantangan variasi, itu ada tataran praktis dan ada tataran kontekstual. Nah, di praktis itu ada pada level daerah, jadi kami yang akan melaksanakan adalah KGBN Pangkep bekerja sama dengan Yayasan Guru Belajar, nanti akan melaksanakan Cerdas Cermat Guru di level daerah, dan teman-teman yang sudah mengikuti level daerah dan ternyata terjaring untuk masuk ke level Nusantara, maka teman-teman berhak untuk hadir di Cerdas Cermat Guru pada level Nusantara yang akan dilaksanakan di awal November di Jakarta. Seperti tahun lalu, yang mewakili Kabupaten Pangkep itu adalah tim dari SMPN 1 Segeri. Selanjutnya, oke, dan di sini skemanya tidak jauh berbeda dengan yang tahun lalu. Kalau teman-teman sudah pernah ikut atau yang belum ikut, nah ini dia. Kalau Cerdas Cermat Guru itu terdiri boleh dari calon guru, boleh juga dari guru. Jadi kita sebagai guru yang telah mengajar bisa mengasah kemampuan kompetensi kita sejauh mana kita bisa merefleksikan cara-cara pengajaran kita atau tingkat pengetahuan kita selama ini, maka di Cerdas Cermat Guru adalah cara yang paling seru dan paling menyenangkan. Kemudian pesertanya adalah tim perwakilan sekolah, tim komunitas belajar, atau program profesi guru. Jadi tidak menutup kemungkinan yang bergabung dalam satu tim itu adalah teman-teman dari sekolah lain bisa saling bergabung. Jadi tidak harus satu sekolah, tidak harus satu komunitas belajar. Boleh berbeda sekolah, boleh berbeda komunitas belajar. Kemudian terdiri dari 3 peserta dan 3 pendukung, maksimal 3 pendukung. Jadi boleh timnya terdiri dari 4 saja, 5 atau 6. Dan seperti tahun lalu, Cerdas Cermat Guru diberikan kontribusi sebanyak 150.000 per tim pada level daerah, dan nanti untuk level Nusantara akan kami informasikan berikutnya. Jadi kalau 150.000 ini di tim teman-teman ada 6 orang, maka 1 orang itu hanya menanggung 25.000 saja. Begitu pula kalau misalnya teman-teman hanya mengikutkan 5, berarti 150.000 itu teman-teman bagi 5. Atau dibayarkan oleh sekolah juga kami sangat mendukung. Panitia akan menyediakan pertanggungjawaban yang diperlukan jika memang teman-teman dibiayai oleh dana sekolah. Selanjutnya, boleh, bisakah 2 tim untuk mewakili satu komunitas? Sangat diperbolehkan. Jadi tidak menutup kemungkinan satu tim, satu sekolah, kita tidak membatasi. Jadi teman-teman boleh mencari bestie dari luar sekolah, teman jalan, boleh juga dari komunitas belajar, boleh juga mewakili sekolah, sangat kami terima. Tidak harus satu sekolah, tidak harus satu komunitas belajar. Dan pesertanya itu 3 peserta, maksimal 3 pendukung. Jadi kita memberikan kebebasan kepada teman-teman, apakah nanti timnya mau 4 orang, mau 5 orang, atau mau 6 orang.
Nah, di sini seluruh anggota tim, baik peserta maupun pendukung, sudah memiliki akun di laman tpn.gurubelajar.org. Nah, silahkan teman-teman nanti mendaftar menjadi peserta temu pendidik Nusantara juga di tpn.gurubelajar.org. Kalau teman-teman yang sudah ikut tahun lalu pasti grup Road to TPN 11 untuk dibantu bagaimana prosesnya untuk memiliki akun di tpn.gurubelajar.org. Kemudian selanjutnya satu tim tentukan nama timnya, siapa ketua timnya, dan nanti akan membuat satu akun kuisis untuk perwakilan tim. Jadi kalau tim tak misalnya 5 orang anggotanya, 5-5-nya ini tidak usah buat akun kuisis. Jadi satu akun kuisis saja mewakili satu tim. Itu nanti akan memudahkan panitia dalam mengkoordinasikan teman-teman pada saat pelaksanaan Cerdas Cermat Guru. Selanjutnya Bu Aulia. Nah, untuk pendaftaran Cerdas Cermat Guru di level daerah di TPN 11 KGBN Pangkep itu dibuka sejak hari ini, bahkan kita mulai sejak 30 April yang lalu, namun sosialisasinya memang baru kita laksanakan menjelang TPN 11 ini, dan pendaftaran akan kita tutup di tanggal 10 Juli 2024. Tadi ada yang tanyakan pelaksanaannya kapan? Nah, pelaksanaannya itu adalah di TPN 11 KGBN Pangkep di tanggal 13 Juli 2024. Jadi nanti setelah teman-teman melakukan pendaftaran, tim yang masuk dalam Cerdas Cermat Guru nanti akan bergabung dalam grup tersendiri, dan nanti semua panduan bagaimana prosesnya akan kami sampaikan di grup Cerdas Cermat Guru. Kami juga akan mengadakan briefing sehari sebelum pelaksanaan Cerdas Cermat Guru, biar nanti pada saat pelaksanaan tidak ada lagi yang kebingungan seperti itu. Lanjutnya Bu Aulia. Nah, ini panduan untuk bagaimana tahapan pendaftaran Cerdas Cermat Guru. Di sini buka laman tpn.gurubelajar.org/cerdas cermat guru atau bit.ly/cerdas cermat guru. Nanti linknya akan kami kirimkan di grup Road to TPN. Kemudian kalau teman-teman mendaftar secara mandiri, di sini tampilan di webnya nanti akan seperti ini, daftar sekarang. Pastikan teman-teman sudah memiliki akun di laman tpn.gurubelajar.org. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada nama tim, teman-teman bisa memberi nama timnya apa. Kalau tahun lalu kalau tidak salah ada Cara D, ada SMKN 7 Pangkep. Saya lupa nih karena tahun lalu itu ada 33 tim yang turut menyukseskan Cerdas Cermat Guru. Mudah-mudahan tahun ini target kami itu lebih dari 33 tim yang akan mendaftar. Nah, di sini di laman pendaftarannya ada nama tim Ta, kemudian nama lengkap ketua tim, nomor WhatsApp ketua tim, email ketua tim. Pastikan email yang teman-teman tulis, email lengkap, tidak kurang 1 huruf atau 1 angka. Kemudian nama lengkap anggota kedua, anggota ketiga, dan sampai pada pendukung ketiga. Jadi misalnya kalau teman-teman cuma satu tim itu hanya 4 anggota, berarti teman-teman hanya mengisi sampai nama lengkap pendukung 1, pendukung 2, dan pendukung 3 tidak usah dituliskan. Kemudian pilih daerah penyelenggara CCG, berarti teman-teman memilih KGB Pangkep 13 Juli 2024. Selanjutnya.
Nah, di sini tinggal klik daftar, kemudian nanti, oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya teman-teman akan melakukan pembayaran. Jadi untuk lebih mengefisienkan, nanti akan kami share juga tata cara pendaftaran, apa-apa saja yang perlu teman-teman siapkan sebelum melakukan pendaftaran, biar nanti pada saat pendaftaran mengisi formnya lancar jaya. Nah, kalau tahun lalu kami juga sudah menginformasikan lebih awal bahwa pembayaran itu ditransfer melalui rekening Yayasan Guru Belajar, boleh juga pakai QRIS, boleh pakai Dana, dan seterusnya. Jadi setelah melakukan pembayaran, teman-teman langsung mengisi formnya, supaya nanti pada saat mengisi form tidak terpotong lagi untuk melakukan pembayaran. Jadi kalau sudah teman-teman sudah melakukan pembayaran, tinggal mengupload semua bukti bayar, alamat email, dan nama teman-teman. Nanti semuanya akan terhubung ke panitia di KGBN Pangkep, dan panitia akan mendeteksi siapa-siapa yang sudah lancar melakukan pendaftaran, dan kami akan mengundang ke grup Cerdas Cermat Guru. Selanjutnya Bu Aulia. Sudah selesai ya? Oke, saya kira demikian untuk Cerdas Cermat Guru. Jadi kami dari Panitia TPN 11 KGBN Pangkep menunggu teman-teman untuk melakukan pendaftaran di web laman TPN Guru Belajar, tpn.gurubelajar.org. Saat ini sudah ada satu tim yang sudah mendaftar. Kalau tidak salah itu tim dari SMA 4 Sigeri. Nah, kami menunggu tim-tim yang lain untuk melakukan pendaftaran. Ayo semua kita seru-seruan bareng di Cerdas Cermat Guru. Dan ingat, pendaftaran kami tutup sampai tanggal 10 Juli 2024. Kalau tahun lalu pada saat pelaksanaan hari H ternyata masih ada yang mau mendaftar. Nah, saat itu kami memang sudah menutup pendaftaran. Nah, sama dengan tahun ini, biar tidak lewat, silakan teman-teman mendaftar, cari teman, cari timnya, dan segera lakukan pendaftaran. Jika terkendala atau kesulitan mendaftar di laman tpn.gurubelajar.org, silakan menjapri admin grup untuk dibantu melakukan pendaftaran. Oke, kami tunggu di Cerdas Cermat Guru TPN 11 KGBN Pangkep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Andi atas sosialisasi CCG. Insya Allah semoga di bulan Juli CCG-nya ramai kembali, melebihi dari yang tahun lalu. Yang tahun lalu 33 tim. Semoga tahun ini 50 tim ya Bapak Ibu. Amin. Iya. Amin. Selanjutnya apakah Bapak narasumber sudah ada membersamai kita? Ya, sambil menunggu Bapak narasumber kita, bentar dihubungi. Beliau insya Allah akan membawakan materi yang bertema merancang gamifikasi pembelajaran. Kita mungkin sama ketahui Bapak Ibu bahwa murid kita itu sangat senang di saat kita melakukan game dalam proses pembelajaran. Ada kutipan yang saya ambil di Instagram beliau itu bahwa game itu melatih kolaborasi, bukan kompetisi. Setiap murid itu diharapkan punya peran masing-masing. Ini yang saya dapatkan dari Pak Maman. Beliau sering share di Instagramnya materi-materi
tentang bagaimana kita sebagai seorang pendidik di dalam melakukan gamifikasi tersebut. Saya sapa-sapa dulu. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di room chat. Saya sebutkan namanya. Oh, Ibu Haji Kasmawati dari SMP Labakan. Selamat pagi Ibu. Ada Ibu Hasna, ada Pak Sukardi dari SMP 3 Minasatene. Ya, adakah Bapak Ibu yang ingin sharing dulu pada saat melakukan game pengalamannya? Bisa di raise hand-nya Bapak Ibu? Ibu Najmia? Ada? Ada yang ingin share? Ibu Nurhana? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya cuma bilang tadi Bu, anunya kurang dengar tadi. Bisa kasih kecil sedikit. Pengalaman Ibu pada saat berinteraksi dengan siswa dengan game, pernahkah ada pengalamannya Ibu di kelas? Ya, oke. Kalau saya selama ini saya mengajar, permainan game itu saya pakai pada saat pembagian kelompok, dinamika kelompok. Gitu. Banyak berapa game yang saya pakai. Biasanya saya kumpulkan, tergantung, ada yang warna yang sama gitu, kemudian bulan lahirnya mereka yang sama, tapi mereka nggak tahu kalau itu adalah pembagian kelompok. Atau biasa makanan kesukaan, jadi kita bikin game. Atau anak-anak yang kemarin saya pakai, dia mengambil gula-gula, kesukaan warna gula-gulanya, warnanya apa, nah, kemudian dia pilih. Nah, disuruh cari teman yang sama kesukaan rasa gula-gula itu salah satunya. Terus kemudian yang mereka asik itu berkelompok. Saya tidak pernah memakai nama kelompok A, B atau C, 1, 2, 3, tidak. Jadi saya pakai, kebetulan pelajaran saya itu prakarya. Kalau dia berhubungan dengan pengolahan makanan khususnya, nah itu saya suruh mereka mencari nama-nama makanan yang berhubungan, misalnya makanan tradisional. Jadi nama-nama kelompok itu saya pakai yang berhubungan dengan mata pelajaran saya, dan itu anak-anak paling suka. Dan artinya mereka terbagi. Walaupun sekarang pada kurikulum merdeka itu kalau bisa anak-anak itu berdiferensiasi gitu ya, dengan pelajaran yang berbeda. Mungkin itu pengalaman saya. Jadi ada untuk game-game itu selain ada juga berapa, tapi lebih banyak saya pada saat saya gunakan pada saat dinamika kelompok atau pembagian kelompok. Wah, itu, Bu, luar biasa sekali Ibu Nurhana atas sharing praktik baiknya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin berbagi pengalaman, berbagi praktik baik pada saat melakukan game di dalam kelas? Mengerjakan tugas mungkin yang lain, Bu. Ibu Mardani ada pengalaman di saat bermain game dengan muridnya di dalam kelas? Iya, kalau game kan anak-anak itu bagaimana ya? Baru sebut game saja mereka sudah semangatnya luar biasa. Jadi selama ini kalau misalnya saya mau belajar mulai atau mereka pemahaman konsepnya sudah lumayan bagus, saya biasa kasih mereka main game seperti kalau main game di ini menentukan sudut, kan ada aplikasi-aplikasi apa lagi namanya itu, dulu saya pernah kasih mereka mengukur sudut pakai aplikasi di HP-nya, dan saya lihat itu kalau mereka main pakai itu ya luar biasa semangatnya sampai lupa waktu. Yang sebelumnya kalau pertemuan biasa itu selalu lirik-lirik jam, sekalinya main game pas bunyi bel langsung bilang ibu bunyi miseng padahal mereka lupa waktu kalau main game. Jadi itulah magnetnya game untuk anak-anak, makanya semangat sekali untuk ikut webinar hari ini. Saya kira itu, Bu. Masya Allah.
luar biasa Ibu Mardani pengalamannya. Ya, Bapak Ibu, setelah mendengarkan sosialisasi dari Ibu Andi Jus, ya, oh ada Ibu Sukriani. Disilahkan Ibu. Ibu Sukriani, angkat tangan. Oh, mungkin terpencet. Ya, adakah yang ingin bertanya tentang sosialisasi cerdas cermat guru, Bapak Ibu, ataukah sudah jelas atau bagaimana? Bisa ditanyakan kepada Ibu Andi Supriyati. Ya, saya mungkin Bu. Oh ya, Ibu Nurhana, silahkan Ibu. Ya, alhamdulillah saya sudah mendaftar nih dengan SMA 4 itu udah mendaftar dengan nama kelompok. Sebenarnya lupa saya nama kelompok belajar komunitas belajar saya, tapi saya daftar pakai kelompok Lestari SMA Negeri 4 Pangkep. Yang ingin saya tanyakan apakah nanti kan itu ada pendukung ya Bu, ada itu selain kan ada masukan 3 teman itu sebagai pendukung ya, pendukung utama. Ya Bu, ada pendukung utama. Nah itu mungkin yang saya mau tahu. Jadi apa nanti ini kegiatan dari pendukung utama? Jadi kalau langsung ya Bu Aulia saya jawab. Silakan Ibu Andi. Jadi kalau pendukung itu sebenarnya sama juga dengan dia akan menemani teman-teman dalam menjawab soal-soal yang akan ditampilkan nanti pada saat cerdas cermat gurunya. Jadi sudah nanti saling memberikan dukungan, semua ada kalau ada 6 orang berarti ada 6 kepala yang akan saling berdiskusi dan berkolaborasi untuk melihat kira-kira jawaban yang cocok untuk soal ini yang mana, begitu. Oh iya, makanya tadi dibilang beda ya Bu, cerdas cermat kita dengan yang untuk kompetisi sama punya kita. Oke, makasih Bu, mungkin itu saja. Oke, terima kasih Bu Nurhana. Pak Maman sudah hadir di room kita. Selamat pagi Pak Maman. Terima kasih sudah bergabung di KGBN Pangkep. Silahkan dilanjut Bu Aulia. Nanti teman-teman yang mau ikut cerdas cermat guru bisa langsung menjapri panitia ya. Kami menunggu sampai tanggal 10 Juli. Lebih cepat lebih baik biar koordinasinya bisa lebih maksimal. Terima kasih. Selamat datang Pak Maman. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Jus, Mbak Aulia, dan Bapak Ibu yang lain. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Pak Maman. Masya Allah. Alhamdulillah narasumber kita telah bergabung di ruang virtual. Kami ucapkan selamat datang Pak di KGBN Pangkep. Terima kasih telah menerima undangan kami untuk sharing ilmunya di seri webinar kelima yang bertema tentang merancang gamifikasi pembelajaran. Ya, sebelumnya saya akan membacakan tentang profil Pak Maman, Bapak Ibu ya. Beliau bernama Muhammad Abdurrahman, lebih dikenal dengan nama Maman Basyaiman. Beliau adalah Head of Cerita Guru Belajar at Guru Belajar ORG, memfasilitasi pendidik dengan ribuan solusi pembelajaran yang selaras dengan Merdeka Belajar melalui buku guru, program dengan media, agar pendidik dapat belajar, berkarya, dan berkarir secara berkelanjutan. Selanjutnya beliau juga adalah tim digitalisasi Ayo Guru Belajar .kemdikbud.go.id, Seri Semangat Guru 1, SPI, PPSPI, dan Universal Design for Learning. Selanjutnya beliau juga penulis buku antologi praktik baik, Masya Allah.
Di antaranya literasi menggerakkan negeri, teknologi untuk masa depan hadir di pembelajaran masa kini, merayakan asesmen Merdeka Belajar, dan surat kabar guru belajar. Selanjutnya beliau juga pembuat game edukasi. Di antaranya Jelajah Nusantara edisi Goa Tallo yang dipakai oleh guru SD di Tulungagung, Kediri, Ponorogo, Blitar, dan di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Wow, luar biasa. Serta beliau juga pembuat game edukasi kartu aktivasi komunitas belajar. Masya Allah, followernya 37K ya Pak, termasuk saya di antaranya, Pak Maman. Iya, Masya Allah, subhanallah, luar biasa narasumber kita hari ini. Beliau akan membersamai kita untuk sharing ilmunya yang bertema merancang gamifikasi pembelajaran. Ya, waktu dan kesempatannya disilahkan Pak Maman. Terima kasih Bu Aulia. Pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah Pak, Alhamdulillah. sehat. Ya. Alhamdulillah sehat Semoga liburan Pak. sehat-sehat. Jadi Alhamdulillah sehat, Pak. semoga liburan kenaikan kelas ini sehat-sehat semuanya. Biar liburannya jadi penuh aktivitas bermakna ya. Kan kadang ada ya yang habis repotan capek, itu ya kecapean sampai sakit pas liburan. Semoga semuanya sehat-sehat. Insyaallah. Bapak Ibu sehat, anak keluarga sehat, murid-murid kita juga sehat. Mohon izin Bapak Ibu untuk share screen selama 1 jam ke depan. Kita akan belajar bersama Bapak Ibu dan untuk biar semakin enak gitu ya proses belajarnya. Kalau Bapak Ibu kepikiran pertanyaan apapun, tulis saja di kolom chat. Nanti biar nggak lupa ya dengan pertanyaannya mau tanya apa. Nah, ya kita akan bahas gamifikasi pembelajaran. Terus tadi saya ucapkan terima kasih Bu Oli sudah memperkenalkan saya. Saya memang di media sosial suka sharing-sharing Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau intip bisa di akun saya @muhammad_bajaibran. Nah, sebelum kita mulai dengan pembahasan terkait gamifikasi itu sendiri, saya mau tanya nih sedikit. Ada pernyataan, saya ingin murid-murid kecanduan belajar. Bapak Ibu silakan ketik A di kolom chat jika setuju, ketik B di kolom chat jika tidak setuju. Saya ingin murid-murid kecanduan belajar. Apakah Bapak Ibu setuju? Ketik A jika setuju, ketik B jika tidak setuju. Oh, sepertinya tidak ada yang tidak setuju ya. Namun memang Bapak Ibu, ketika kita sama-sama setuju, ini kan keinginan ya, ini kan harapan gitu ya, ini kan harapan. Kemudian kondisi kita masing-masing di masing posisi beda-beda, di masing-masing konteks kelas, konteks sekolah beda-beda. Nah, pertanyaannya nih, jika kelas dan pembelajaran yang kita impikan ada di angka 10. Wah, pembelajaran saya kayaknya gini-gini, itu tuh adanya di angka 10 nih. Kondisi kelas dan pembelajaran Bapak Ibu saat ini ada di angka berapa? Dari 0 sampai 10. Kalau kelas dan pembelajaran yang diimpikan ada di angka 10, maka kondisi kelas dan pembelajaran saat ini ada di angka berapa? Saya tuh pengen kelas saya kondusif, kondisi kelas yang kondusif itu ada di angka 10. Tapi murid-murid saya tuh masih ribut. Murid-murid saya ribut tuh berarti ada di angka berapa ya kayak gitu. Silakan ditulis di kolom chat. Kalau kelas impiannya ada di angka 10, kondisi kelas saat ini ada di angka berapa? Terus di kolom chat. Wah, banyak yang, ini paling banyak sepertinya yang saya lihat di angka 7 ya Bapak Ibu ya.
Ada juga yang di angka 5, angka 6. Ini tidak apa-apa Bapak Ibu tuliskan. Kenapa penting gitu ya, kita sebagai guru yang mungkin bisa disebut sebagai guru yang merdeka belajar gitu ya, penting untuk melakukan refleksi. Dengan kita melakukan refleksi, kita tahu perlu seberapa jauh perbaikannya gitu ya Bapak Ibu ya. Tadi kan Bapak Ibu juga belajar dari cerdas cermat guru ya, ada cerdas cermat guru juga itu upaya untuk kita melakukan refleksi, menilai kondisi kita saat ini ada di sejauh mana. Nah ini untuk sekarang kita pakai self reflection yang mungkin sebagai apa ya, gambaran gitu ya, gambaran kita masing-masing itu ada di angka berapa. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah melakukan refleksi. Bapak Ibu yang sekarang ada di angka 5, angka 7, angka 6, angka 8, angka 9, bagi yang ingin meningkatkan lagi capaiannya, kondisi kelasnya. Semoga kita bisa menemukan menemukan solusi-solusi dari apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Oh ya, di sana udah agak siang ya. Oke, nah ini Bapak Ibu, sebenarnya seringkali ketika saya mau diajak untuk menjadi pemapar topik di webinar, saya menyebarkan semacam formulir. Namun kemarin mungkin karena keterbatasan waktu, kita belum sampai ya. Saya menyebarkan formulir untuk bertanya kepada Bapak Ibu, apa sih tantangan yang sering dialami oleh Bapak Ibu. Nah, meskipun kita belum melakukan itu, namun ketika saya mengisi webinar, mengisi pelatihan di berbagai tempat, baik itu di ujung barat gitu ya, di ujung barat Indonesia di Sumatera, mau itu mengisi sesi di Sulawesi, mau itu mengisi sesi di timur gitu ya, di NTT, NTB, bahkan saya pernah mengisi sesi di guru-guru yang mengajar di Malaysia, di Sabah Malaysia. Itu kurang lebih isiannya sama. Jadi ini ada 3 warna, penerapan kedisiplinan dan pengelolaan kelas di warna biru, penyusunan pembelajaran yang efektif di warna merah, dan proses penilaian yang efektif di warna kuning. Itu kurang lebih hampir di semua daerah yang saya pernah sharing gitu ya, itu rata-rata yang paling banyak tantangannya adalah di warna biru. Penerapan kedisiplinan dan pengelolaan kelas. Apakah suara saya masih jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Nah, pertanyaannya nih, apakah Bapak Ibu di sini lebih ke yang warna biru, merah, atau yang oranye? Boleh ditulis di kolom chat. Kalau Bapak Ibu tantangannya lebih yang mana nih? Biru, merah, atau yang kuning? Biru kedisiplinan, merah penyusunan pembelajaran, oranye proses penilaian efektif. Biru ya kebanyakan ya. Nah, karena banyaknya biru, seringkali rancangan gamifikasi ini, bahasan tentang gamifikasi ini juga akan bahas terkait yang warna biru Bapak Ibu. Oke, nah ini contoh-contoh nih tantangan mengajar yang dialami Bapak Ibu, guru di berbagai tempat yang saya pernah jadi narasumber di sana. Ketika bicara manajemen kelas atau tantangan kedisiplinan, ada murid-murid yang suka ngobrol sendiri, sibuk sendiri yang tidak terkait pembelajaran, ada yang nakal, ada yang ngeyel, ada yang belum mandiri, atau ada anak yang mudah capek, tidak belajar. Ketika terkait strategi pembelajaran, banyak nih yang mengalami seperti murid sudah dijelaskan berkali-kali, namun tidak paham. Ada yang mengalami keterbatasan fasilitas atau keterbatasan waktu. Ada juga yang bingung cara merancang pembelajaran yang baik, ingat tutup juga bahasa itu materi yang sesuai. teman-teman guru-guru. Antisipasi minimum. Ibu Irma. Kemudian terkait asesmen, ada yang mengalami murid-muridnya suka menjawab asal-asalan, ada muridnya yang susah diajak mengumpulkan tugas, ada yang muridnya ketika diajak mau penilaian ya, tidak siap untuk dinilai. Nah, kalau Bapak Ibu nih, lebih banyak mengalami kotak yang mana? Lebih banyak ya Bapak Ibu ya, kotak yang kiri, kotak yang tengah, atau kotak yang kanan? Kotak yang kiri, kotak yang tengah, apa kotak yang kanan? Kiri, tengah, kanan. Mana yang paling banyak dialami? Kiri, tengah, kanan.
Meskipun tadi kita banyak yang memilih biru, namun ternyata ketika membahas tantangan, tidak hanya yang biru yang muncul ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah refleksi bersama terkait ini, terkait kondisi tantangan-tantangan kita. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih harapan Bapak Ibu terhadap kondisi kelas ke depannya? Boleh ditulis di kolom chat. Apa sih harapan atau impian yang ingin Bapak Ibu raih terkait kondisi kelasnya masing-masing? Pengen kelasnya kayak gimana? Pengen pembelajarannya jadi kayak gimana? Boleh ditulis di kolom chat, nanti saya ketik di sini, di slide. Tadi kan udah kita bahas nih tantangan-tantangannya ya. Tantangannya, apa namanya, murid tidak disiplin, murid ramai di kelas, dan seterusnya gitu ya. Kita bahas yang tengah terkait strategi pembelajaran, ternyata muridnya tidak paham-paham, terus ada keterbatasan waktu. Boleh, saya tulis ya begitu ya, murid kondisi kelas yang santai, oke, terus kelas yang kondusif, terus ada yang ini murid antusias, oke, murid semangat sama ya, murid antusias, murid semangat. Menarik, murid antusias, happy sama ya, murid antusias, semangat, happy. Kelas kondusif ada nih, bahagia, oke, tercapai tujuannya. Oke, tercapai tujuan pembelajaran. Ini ya, yang santai dan kondusif saya masukkan sini. Terus yang tadi tujuan pembelajaran tercapai. Oke, siswa tidak terbebani, santai dan kondusif ya. Tenang saat pembelajaran. Oke. Santai dan kondusif ini sama nih. Pembelajarannya menarik, antusias sama yang kotak kanan ya. Oke Bapak Ibu, kita murid yang aktif. Oke, murid yang antusias, semangat sama ya. Oke. Ini harapan kita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu setuju, sepakat dengan 3 harapan atau impian ini, ketik setuju di kolom chat. Setuju. Saya setuju bahwa bahwa saya punya impian tujuan pembelajaran yang tercapai. Saya punya impian kelas yang santai dan kondusif. Saya punya impian murid antusias, semangat, dan happy. Setuju, ketik setuju di kolom chat. Nah, terima kasih Bapak Ibu, cepat sekali nih ketika ngetik setuju. Oke, karena Bapak Ibu semuanya sudah, bukan semuanya ya, karena Bapak Ibu sudah banyak nih yang ngetik setuju, mari kita lanjutkan dengan bahasan gamifikasi. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada temuan saat Pak Menteri, Mas Menteri Nadiem Makarim memaparkan terkait hasil rapor pendidikan. Ada temuan Bapak Ibu, studi kasus menunjukkan bahwa lingkungan satuan pendidikan yang memiliki pengaruh paling penting terhadap capaian murid-murid Bapak Ibu. Itu ketika ada contohnya ini SMP Negeri 2 Pojoranaka di Manggarai Timur, NTT, literasi dan numerasinya tinggi, lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Nah, ketika ditelisik lebih lanjut, ini ada fotonya kan kelihatan ya Bapak Ibu ya, foto lingkungan sekolahnya, kondisi sekolahnya. Nah, ternyata capaian ini bisa terjadi walaupun kondisinya demikian. Ini bahkan ada penjelasan-penjelasan kondisi ekonominya juga ya Bapak Ibu ya. Ternyata ada temuan bahwa lingkungan pembelajarannya kondusif Bapak Ibu. Lingkungan pembelajarannya kondusif. Sehingga ternyata kalau Bapak Ibu pengen hasil literasi dan numerasinya murid-murid kita tinggi, yang paling awal perlu kita atasi, yang paling awal perlu kita bangun adalah kondisi kelas yang kondusif.
Ya, ya gampangnya aja gini ya Bapak Ibu ya. Ketika ibu-ibu memasak di dapur, kemudian posisi masaknya kondusif gitu ya, bisa masak dengan baik, apa gasnya aman gitu ya, kompornya aman, kondisinya baik, kemudian tidak ada gangguan gitu ya, maka proses masaknya enak. Beda cerita ketika dapurnya tidak kondusif gitu ya, ada hewan yang masuk, ada tikus yang masuk, terus atau diganggu anak-anak kayak gitu ya, maka proses masaknya jadi terganggu, hasilnya nggak maksimal gitu. Bahkan ada yang sampai kelupaan gitu ya, gosong masakannya karena nggak fokus ketika masak alias kondisi rumah tidak kondusif. Begitu pula saat anak-anak belajar Bapak Ibu. Anak-anak belajar kalau belajarnya tidak kondusif, banyak perundungan, kemudian saling mengganggu satu sama lain, maka hasil literasi numerasinya juga akan tidak maksimal. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen literasi numerasi anaknya tinggi, maka bangunlah kondisi kelas yang oke gitu ya, kondusif, aman, nyaman bagi belajar. Terus apa kaitannya dengan gamifikasi Bapak Ibu? Nah, kaitannya dengan gamifikasi apa? Pertanyaan selanjutnya adalah ini. Manakah yang terjadi pada murid atau anak di sekitar Bapak Ibu? Ketik hurufnya saja di chat. Anak di sekitar saya banyak yang betah bermain lama. Atau B, anak di sekitar saya banyak yang betah belajar lama. Silakan ditulis di kolom chat. Manakah yang terjadi pada murid atau anak di sekitar Bapak Ibu? Anak di sekitar saya banyak yang betah bermain lama, atau B, anak di sekitar saya banyak yang betah belajar lama. Nggak ada yang mau ngisi B. Nggak ada yang mau ngisi B. Kenapa milihnya A semua? Oke. Nah, kalau tadi kita bicara kondusif, ya sepertinya juga anak-anak lebih kondusif saat main dibanding saat di kelas ya Bapak Ibu ya. Mereka lebih betah bermain lama, mereka lebih kondusif bermain lama, lebih konsentrasi. Bahkan nih, apapun permainannya ya Bapak Ibu ya, baik itu permainan tradisional, kalau di tempat sama saya namanya engklek nih atau jengklek, yang kotak-kotak gitu ya, terus loncat-loncat antar kotak, kalau ditangkap namanya apa Bapak Ibu. Nah itu anak-anaknya kan saling ngasih tahu satu sama lain, kalau misalkan ada yang lemparannya kurang pas atau semacamnya, dan benar-benar ya seru lah ya ketika proses bermainnya. Itu mungkin juga yang bikin murid-murid kita betah belajar lama atau bermain lama ya Pak Ibu ya. Pertanyaan selanjutnya, kalau Bapak Ibu milihnya A semua, pertanyaan berikutnya, kenapa anak mudah kecanduan ngegame, kecanduan bermain dibanding kecanduan belajar? Mengapa anak muda kecanduan ngegame dibanding kecanduan belajar? Ini gamenya tidak hanya game digital ya Bapak Ibu ya, termasuk juga game-game tradisional. Jadi tidak hanya game-game digital, tapi juga game-game game tradisional. Seru, menarik. Apa yang bikin seru? Enjoy. Apa yang bikin enjoy? Kenapa bikin enjoy? Kenapa bikin seru? Kenapa seru? Kenapa menarik? Kenapa aktif? Kenapa menyenangkan? Kenapa lebih menyenangkan? Apa yang bikin menyenangkan? Apa ini? Karena game melibatkan berbagai aspek-aspek seperti apa, Pak Syamsi ya? Kenapa seru? Karena mungkin teknik, bukan, kita nggak bahas pembelajarannya ya, kita bahas tadi yang Bapak Ibu kan nyebut ya, bahwa game itu santai, bahwa game itu seru dan menarik. Kenapa bisa disebut game itu menarik? Ini dari Pak Harudin, hasil langsung kelihatan. Ya, game memang langsung menunjukkan hasil ya Bapak Ibu ya. Misal
main lompat tali. Kalau berhasil melewati langsung kelihatan. Kalau gagal melewati nyangkut di talinya juga langsung kelihatan. Terus kalau main game lainnya juga demikian ya, main bola lah ya, main bola, bolanya ditendang masuk gawang langsung kelihatan. Bolanya melenceng langsung kelihatan. Gitu ya. Begitu juga kalau main game digital. Ketika mau nyerang naga gitu ya, nyerang naga yang jadi musuhnya, jadi monster yang dilawan, langsung kelihatan serangannya kena atau nggak kena. Beda dengan kita di kelas ya Bapak Ibu ya. Kita di kelas ketika murid belajar, katakanlah murid belajar menyusun teks deskriptif gitu di pelajaran bahasa Indonesia. Apakah langsung kelihatan anaknya udah bisa atau belum? Ketika diajarkan kan nggak langsung kelihatan. Ada proses asesmennya dulu, ketika asesmennya dikumpulkan, dikoreksi lebih dulu, jadi nggak langsung kelihatan hasilnya. Oke, saya lihat lagi ya Bapak Ibu ya, karena karena anak-anak melakukan hal yang mereka senangi, kenapa belajar tidak disenangi? Karena anak-anak senang bermain dalam kelompok, oh ya bisa. Sebagian besar permainan tradisional dan permainan game sekarang juga mainnya dalam kelompok. Jadi ada interaksi antar anaknya. Buat anak-anak yang suka berinteraksi, game jadi bikin lebih kecanduan. Oke, saya cek lagi. Bisa berekspresi ketika bermain game. Ya, bisa menunjukkan ekspresinya ya Bapak Ibu ya. Baik itu ekspresi senang, ekspresi terkejut, ekspresi kecewa gitu ya. Oh, anak berpikir bahwa bermain bukan proses belajar. Aspek adrenalin, oh ya, tantangan. Tantangan di game itu berjenjang Bapak Ibu. Tantangan di game itu berjenjang dan anak-anak bisa main menyesuaikan tingkat kesulitannya. Jadi kalau di dunia game itu, ketika sebuah game terlalu sulit, maka akan bikin stres pemainnya. Ketika game itu terlalu mudah dimainkan, bikin cepat bosan pemainnya. Makanya seringkali game menyediakan berbagai pilihan level. Dan anak-anak yang main itu bisa milih mau di level yang berapa. Bahkan ketika kita main lompat tali nih, kalau di tempat saya ya, lompat tali itu pertama talinya ditaruh semata kaki. Udah pada bisa dinaikin lagi sedengkul. Udah pada bisa naikin lagi sepuser. Udah pada bisa naikin lagi. Jadi tantangannya tuh berjenjang. Nah pertanyaannya, kenapa nih di sekolah belum seperti itu nih? Apa jangan-jangan naik levelnya kecepatan? Atau jangan-jangan soal yang kita berikan terlalu susah? Apakah jangan-jangan tantangan belajarnya terlalu sulit? Gitu. Oke. Seimbang antara berpikir dengan rasa senang. Oke. Ada tantangannya. Oke, tadi sudah kita bahas. Orang dewasa, jangankan anak-anak, orang dewasa pun banyak. Oke. Lebih bebas menentukan waktu dan hasilnya dapat langsung terlihat. Oke, sip. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Alasan-alasan kenapa game jauh lebih bikin kecanduan anak-anak dibanding belajar. Nah, Bapak Ibu, melalui sesi ini, merancang gamifikasi dalam pembelajaran, saya ajak Bapak Ibu untuk bisa mengambil unsur-unsur yang ada di game dan diterapkan di pembelajaran kita. Saya ada kanvas ini, nanti saya juga bisa titip ke Bu Jus atau Bu Aulia ya, kalau Bapak Ibu mau pakai. Ini kanvas yang saya buat untuk membantu Bapak Ibu merancang pembelajaran yang menggunakan gamifikasi. Nanti ketika Bapak Ibu isi, ini mungkin isinya nggak cukup ya kalau di sesi ini. Nanti Bapak Ibu bisa isi poin nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan baru nanti yang terakhir nomor 6. Jadi isinya nggak loncat-loncat, urut sesuai nomornya. Nah, gimana biar bisa ngisi ini? Kita akan mulai membahas. Ini ajakan saya untuk Bapak Ibu agar tidak lupa mau tanya apa, agar proses belajar dinamis. Silakan pertanyaan yang muncul langsung tulis aja biar nggak lupa ya, Bapak Ibu. Ditulis aja di kolom chat, nanti kita bisa scroll ke atas. Nanti mungkin dibantu Bu Aulia juga ya kalau misalkan ada pertanyaan di atas. Oke, pertama Bapak Ibu, kenapa saya nyebutnya gamifikasi? Gamifikasi dengan game edukasi itu beda Bapak Ibu. Kalau gamifikasi itu yang warna biru hanya memanfaatkan satu
atau lebih konsep atau unsur game yang diterapkan di luar game. Jadi gamifikasi itu tidak bukan game yang utuh, bukan game yang utuh. Jadi hanya menggunakan salah satu unsurnya aja atau bahkan lebih dari salah satu unsur. Bisa entah itu kecepatan memberikan umpan balik seperti yang tadi Bapak Ibu sampaikan ya. Bapak Ibu tadi sebagian ada yang bilang langsung kelihatan hasilnya. Nah, itu kan salah satu unsur di game. Jadi umpan balik otomatis. Itu pula yang muncul di cerdas cermat guru yang dilaksanakan di TPN ya Bapak Ibu ya. Cerdas cermat guru menggunakan unsur gamifikasi, yakni umpan balik yang langsung, terus ada sound effect gitu ya, ada sound effect, terus juga ada statistik gitu ya yang membantu kita tahu gitu hasil dari pengerjaan kita. Nah, itu unsur gamifikasi. Sedangkan kalau game atau bahkan game edukasi itu lengkap Bapak Ibu. Unsur-unsurnya tidak hanya salah satu unsur. Jadi ada aturannya, ada peran-peran yang dimainkan, ada result gitu ya, ada kondisi menangnya seperti apa. Nah, kalau tadi di gamifikasi kita main main cerdas cermat guru itu kan hanya kelihatan ya, kita benar saja gitu ya, tapi di situ tidak ada peran-peran yang dimainkan seperti saat main game. Kalau kita main game gitu kan ada perannya ya Bapak Ibu ya. Misal nih kalau anak-anak zaman sekarang main Mobile Legends bisa milih mau perannya jadi monster yang mana gitu ya. Atau kalau kita ingat zaman dulu ada permainan namanya Super Mario, itu kita memainkan tukang leden yang melompat-lompat gitu ya. Kalau kita bermain lompat tali, kita memainkan peran sebagai pemain yang berusaha untuk meloncati talinya gitu. Kemudian ada kondisi menang. Kalau tadi lompat tali, menangnya ketika berhasil melewati talinya. Cara mainnya gitu ya, kan ada beda-beda ya, masing-masing daerah mungkin beda. Ada yang cara mainnya lompat tali harus pakai kaki kanan gitu, atau lompatnya harus mendekati talinya, atau ada yang mungkin beda pula gitu ya aturan bermainnya. Begitu pula saat main monopoli gitu ya, kita berperan sebagai orang yang berkeliling antar negara gitu ya, cara mainnya dengan lempar dadu, kemudian menggerakkan pion berdasarkan hasil dadu, kondisi menangnya kalau di monopoli kalau punya harta kekayaan banyak kayak gitu. Nah, kemudian terkait dengan proses pembuatannya, game edukasi cenderung kompleks. Karena harus menyiapkan aturan, harus menyiapkan kondisi menang, harus menyiapkan komponen-komponennya, sedangkan gamifikasi cenderung mudah dan sederhana. Nah, selain itu, hasil penggunaan, kemunculan evaluasi dari proses penggunaannya, kalau game edukasi itu muncul gitu ya. Kalau game itu muncul evaluasinya secara langsung gitu ya, dari proses permainannya. Misalnya nih, main game Super Mario tadi ya, atau main game engklek gitu ya, yang lompat-lompat antar kotak, itu kan langsung muncul tuh, ditandain kotak yang berhasil dilompati kalau di engklek. Terus kalau di lompat tali langsung muncul kemampuan masing-masing anak ketika lompat tuh sejauh mana, itu kan langsung muncul. Sedangkan di gamifikasi, evaluasi ada atau enggak itu berdasarkan unsur yang digunakan. Bisa aja nggak muncul. Misal kalau unsur yang diambil hanya role play gitu ya, atau permainan peran, ya perannya saja yang digunakan. Evaluasinya belum tentu muncul. Nah, setelah kita bahas kotak-kotak ini, perbedaan game edukasi dan gamifikasi, saya mau ajak Bapak Ibu untuk identifikasi game yang ada di sini termasuk ke yang mana. Nah, ini pertama nih, ada game engklek. Kalau di Pangkep namanya apa Bapak Ibu? Game kotak-kotak kayak gini. Dende-dende, Pak. Oh, dende-dende, oke. Berikutnya nanti saya nyebutnya dende-dende ya Bapak Ibu ya, dende. Biar nggak bikin bingung Bapak Ibu. Ini kalau di tempat saya namanya engklek, kalau di sana namanya dende. Oke. Dende. Nah, untuk melatih motorik anak usia dini, Guru Nana menggunakan engklek. Nih, pemainnya berperan sebagai superhero. Ya, Guru Nana menggunakan dende, pemainnya berperan sebagai superhero yang punya
kekuatan melompat dan menyelamatkan mainan di ujung kotak. Jadi di kotak paling ujung ada mainannya. Ceritanya mainannya itu di penjara oleh penjahat gitu ya. Dipenjara oleh penjahat dan di penjaranya itu ditangkap oleh penjahat gitu ya. Untuk bisa menyelamatkan mainannya, para pemainnya, murid-muridnya Bu Nana ini jadi superhero yang akan menyelamatkan mainan di ujung kotak. Namun karena penjahatnya ini jago gitu ya, untuk bisa menuju ke tempat disekatnya mainan, pemain nggak bisa jalan biasa, harus lompat-lompat gitu ke ujung kotak. Nah, menurut Bapak Ibu, ini termasuk yang mana? A atau B? Tulis di kolom chat. A atau B? Boleh ditulis di kolom chat, A atau B? Bu Nur Alia menjawab A. Bu Nur dan Darmiana menjawab B. Bu Aulia menjawab B. Kenapa jawab A? Kenapa jawab B? Tulis di kolom chat. Kenapa menjawab A? Kenapa menjawab B? Saya menjawab A karena, saya menjawab B karena. Silakan ditulis di kolom chat. Saya menjawab B karena bla 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 bla. Saya menjawab A karena bla bla bla. Silakan tulis. Iya Bapak Ibu, kenapa menjawab A, kenapa menjawab B? Tulis di kolom chat. Saya tunggu. Kita nggak akan geser ke slide berikutnya sebelum ada yang menjelaskan alasannya. Karena ada role dari Bu Ida, saya jawab B karena mudah dan sederhana. Oke. Kita lihat unsur-unsurnya ya, isi-isinya ya Bapak Ibu ya. Ada apa aja tuh isinya tuh. Tadi kan ada unsur-unsur game itu kan ada aturan, ada peran, ada terakhir apa tadi? Apa jadi lupa? Result atau hasil. Ya. Ada peran, ada aturan, ada hasil. Nah ini, oke. Saya jawab ya. Saya bacakan ya jawabannya Bapak Ibu ya. Dari Bu Wahida karena ada role, dari Bu Aulia jawab B karena mudah dan sederhana, dari Bu Mardani karena melibatkan permainan dalam nalar cerita. Oke, dari ini principal Bu ya, Syamsinar Kamil A karena masih utuh. Bu Salma, Raja Salma B karena mudah dan sederhana. Oke Bapak Ibu, di sini ini gamenya masih utuh Bapak Ibu. Ada aturan mainnya, ada peran yang dimainkan, ada hasil yang dicapai, ada. Maka ini yang A Bapak Ibu. Karena masih utuh. Meskipun gamenya sederhana, tapi ini game yang masih utuh. Maka ini masuk yang A. Oke, kita next. Agar semua anggota kelompok aktif berdiskusi, guru Asmi membagi peran dan tugas masing-masing anak. Ya. Jadi ini guru Asmi mau ngajakin murid-muridnya berdiskusi. Biar aktif, murid-muridnya dibagi perannya. Ada yang jadi satria, yang tugasnya menyemangati tim. Ada yang jadi penyihir waktu, mengingatkan sisa waktu diskusi. Ada yang menjadi raja atau ratu, yang perannya memimpin diskusi. Ada yang menjadi jubir kerajaan, juru bicara kerajaan, yang mewakili tim saat berbicara atau presentasi. Kemudian ada yang berperan sebagai sastrawan kerajaan yang bertugas mencatat proses diskusi. Nah, kalau kayak gini nih aktivitasnya, termasuk yang mana, A atau B? Ditulis di kolom chat. A atau B nih. Silakan ditulis di kolom chat.
Ini nggak ada yang memilih A. Oke, ya ini B ya Bapak Ibu ya, sepertinya sudah gampang untuk dijawab. Ini cuma diambil salah satu unsur yakni peran. Di sini nggak ada result gitu ya, nggak ada result, nggak ada hasil akhir gitu ya, nggak ada hasil akhir, nggak ada apa namanya aturan bermain ya, hanya ada peran dan tugasnya. Jadi cuma ngambil salah satu atau sebagian unsur yang ada di game. Bahkan nggak ada komponen-komponen gamenya ya Bapak Ibu ya, cuma ada peran. Maka ini masuk yang B, gamifikasi. Next, agar murid semangat mengerjakan soal, guru Hasna menyebar soal di sekitar sekolah. Murid diminta mencari dan menjawabnya. Agar murid semangat mengerjakan soal, guru Hasna menyebar soal di sekitar sekolah. Murid diminta mencari dan menjawabnya. Termasuk yang manakah? A, game edukasi, atau B, game edukasi. Tadi salah satu kuncinya ya Bapak Ibu ya, ketika bicara perbedaan gamifikasi dan game edukasi, itu memanfaatkan unsur game yang diterapkan di luar game. Nah, ini masuknya yang mana nih? A atau B? Nah, ini jawabannya beragam ya. Ada yang jawab A, ada yang jawab A. Kalau cerdas cermat guru yang tadi kan itu gamifikasi ya Bapak Ibu ya. Kalau ini kira-kira apa? Cerdas cermat guru yang mengerjakan soal, kemudian ada fitur-fitur tertentu, gitu ya, itu disebut gamifikasi. Kalau ini sebutannya apa nih? Ya, kalau yang ini gamifikasi juga Bapak Ibu. Ini gamifikasi karena menggunakan unsur-unsur permainan di luar permainan itu sendiri. Jadi kalau yang tadi kan contoh yang game edukasi itu tadi kan engklek ya, engkleknya dipakai, ya dipakai beneran engkleknya gitu ya. Kalau ini unsur di dalam game yakni berpetualang gitu ya, mencari-cari gitu ya, mencari-cari soal yang disebar itu digunakan untuk mengerjakan soal, maka ini masuk ke gamifikasi. Nah, sebenarnya Bapak Ibu nggak perlu terlalu pusing apa perbedaan game edukasi dan gamifikasi. Namun, kenapa kita bedah di pagi hari ini, tujuannya agar Bapak Ibu bisa mudah memilih mau pakai gamifikasi aja cukup atau sampai ke game edukasi. Karena persiapan untuk game edukasi itu cukup lebih kompleks gitu ya. Harus menjelaskan aturannya dulu, aturannya biasanya lebih susah. Kalau gamifikasi biasanya lebih sederhana ketika dijelaskan ke anak-anak. Gitu. Nah, misal nih, kalau bahkan nih ya Bapak Ibu ya, ketika engklek kan, Bapak Ibu ketika merhatikan anak, cara loncatnya salah pun Bapak Ibu akan memperbaiki gitu ya, karena tidak sesuai aturan. Itu udah kelihatan jelas nih, bahwa dari penggunaan game edukasi, meskipun gamenya sederhana, tetap ada aturan yang akhirnya harus diingat atau harus dijelaskan. Sedangkan ketika ini penjelasannya cukup menjelaskan perannya saja, nggak perlu menjelaskan aturannya. Ini juga demikian. Maaf, Ibu Sunarti. Ibu Sunarti. Berikutnya kita akan jelaskan contoh, kita akan bahas contoh-contoh gamifikasi yang lain. Nah, ini ketika tadi kita bahas banyak sekali isu manajemen kelas, isu kedisiplinan, isu kekompakan gitu ya Bapak Ibu ya. Ini contoh yang diterapkan di sekolah. Ini ada sekolah di Jakarta yang menerapkan penggunaan host ya, namanya host. Ini kalau Bapak Ibu ada yang suka Harry Potter, pernah baca novelnya atau pernah nonton filmnya, ini yang nomor 4 nih, kalau di Harry Potter tuh akan ada Slytherin, ada Gryffindor, dan seterusnya gitu ya. Atau kalau di sekolah-sekolah kayaknya ada nih, kalau di sekolah yang sekolah agama gitu ya, ada yang menerapkan nama-nama tokoh agama untuk nama-nama kelompoknya gitu ya. Dan ini kalau di
kalau di sekolah yang ada di Jakarta ini, penggunaan house ini yang nomor 4 ya Bapak Ibu ya, itu tuh tidak hanya untuk murid tapi juga untuk guru. Jadi dan bahkan lintas kelas. Jadi ada anak, misalnya ada kelas 1A gitu ya, ada anak-anak kelas 1A, sebagian muridnya dapat yang warna merah, sebagian muridnya ada yang dapat warna biru, sebagian muridnya ada yang dapat warna hijau gitu ya. Sebagian ada yang dapat warna kuning. Terus gurunya juga gitu, ada guru yang dapat warna kuning, ada guru yang dapat warna merah, ada guru yang dapat warna biru. Terus saat acara-acara tertentu nih, misal kelas meeting, terus 17 Agustus gitu ya, lomba 17-an, itu guru ya, guru bahkan tenaga kependidikan bersama murid-muridnya akan satu kelompok tuh. Ada yang kelompoknya Phoenix warna merah, ada yang kelompoknya Dragon warna hijau, dan seterusnya. Dan ini bisa dimanfaatkan, disesuaikan dengan apa yang disukai anak-anak gitu ya, jadi bisa beda-beda nih. Terus kalau di contoh yang saya tunjukkan tadi, ada yang pakainya tadi ya, nama-nama tokoh di kerajaan gitu ya. Di tempat Bapak Ibu, kalau murid-muridnya lagi suka suatu hal, bisa dimanfaatin. Kalau sekarang lagi hype timnas gitu ya, lagi hype tim nasional sepak bola, bisa namain berdasarkan peran atau tugas kelompoknya, bisa berdasarkan nama peran di sepak bola. Ada yang jadi striker, ada yang jadi goalkeeper, ada yang jadi penjaga gawang gitu ya, ada yang jadi kapten dan seterusnya. Bisa juga memberi reaction atau emoji pada usulan harapan kelas. Tadi kita Bapak Ibu di awal kita sudah sempat membahas harapan atau impian ya terhadap kondisi kelas. Nah Bapak Ibu ketika mengajak murid membahas harapan, impian, kondisi kelas, itu bisa ngajak murid untuk memberikan reaction atau emoji. Apakah setuju atau enggak setuju, apakah mana sih harapan kelas yang paling kamu suka, atau bahkan saat refleksi kondisi kelas hari ini, kamu kasih emoji yang mana, yang senyum atau yang cemberut, dan seterusnya. Terus contoh yang berikutnya nomor 2, mensortir gambar atau perilaku yang perlu ada dan dihindari di kelas. Nah ini saat menerapkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa, misal nih murid-muridnya kayaknya susah nih diajak diskusi, langsung nyebutkan atau langsung nulis, terutama buat yang kelas jenjang dasar kelas bawah ya, yang mungkin belum semuanya punya kemampuan nulis yang oke. Nah ini Bapak Ibu bisa ajak dengan menggunakan daftar kartu perilaku atau daftar gambar perilaku. Bapak Ibu bisa ngeprint di kertas gitu ya, daftar perilakunya, kemudian anak-anak diajak untuk mensortir mana nih perilaku yang harusnya ada di kelas, mana perilaku yang tidak boleh ada di kelas. Oke, terus yang ketiga body system. Body system itu ini biasanya untuk menjaga murid dari perundungan ya. Kalau Bapak Ibu nonton Doraemon gitu ya, nonton Doraemon, nonton kartun-kartun Jepang kan biasanya ada anak yang sekelompok gitu ya. Nah itu bisa disebut sebagai body system, tujuannya untuk saling menjaga satu sama lain. Kalau di Jepang biasanya untuk jaga keamanan, biar berangkat dari rumah sampai ke sekolah aman gitu ya. Kalau di Jepang fungsinya seperti itu. Kalau di body system bisa lebih kompleks fungsinya, bisa termasuk melindungi anak dari perundungan atau keamanan anak, gitulah. Itu contoh-contoh gamifikasi yang tujuannya untuk meningkatkan kedisiplinan dan kekompakan. Berikutnya, nah ini pembagian kelompok nih. Tadi udah ada contohnya ketika membahas yang peran-peran kerajaan ya Bapak Ibu ya. Ini contoh yang pernah saya pakai. Misal nih nomor 1, kenapa sih murid-murid tuh sering tidak aktif saat berkelompok gitu ya. Saat diskusi kelompok tuh murid satu kelompok isinya 4, yang aktif mengerjakan cuma 1 atau 2, terus yang lain tidak aktif mengerjakan. Kenapa sih apa sih penyebabnya? Bisa jadi Bapak Ibu, murid tidak aktif karena tidak tahu harus ngapain. Seringkali saya sendiri Bapak Ibu ketika membuat kelompok, isi kelompoknya 5, isi kelompoknya 4, saya hanya meminta murid-murid menentukan siapa ketua dan siapa sekretarisnya. Ya, jadi 4 orang. Ada sekretaris, ada ketua. Terus yang 2 orang cuma anggota. Nah ini yang 2 jadinya bingung mau ngapain Bapak Ibu.
Apalagi kalau yang dua ini bingung dengan pelajarannya. Ya. Ada yang ngalamin ini Bapak Ibu? Bikin kelompok, ditentukan ada ketua dan sekretaris, duanya anggota, terus kelompoknya jadi pasif. Ada yang ngalamin ini juga? Bu Aulia ngalamin, Bu? Pernah ngalami? Murid-muridnya pasif ketika berkelompok. Mengalami, Pak. Nah, Mengalami. ini biar mengurangi kepasifan itu, nah, pastikan setiap anggota kelompok itu ada perannya. Jangan disebut sebagai anggota. Kalau hanya sekedar anggota, mereka bingung mau ngapain. Jadi, Bapak Ibu bisa pakai yang tadi ya, yang tadi saya sudah contohkan, pembagian peran berdasarkan nama kerajaan, ada rajanya sebagai ketua gitu ya, ada jubir sebagai yang nanti mewakili kelompok untuk bicara, ada yang jadi penjaga waktu gitu ya, atau penyihir waktu untuk ngingetin timnya kalau waktunya sudah selesai atau belum gitu. Dan ini bisa dimix ya Bapak Ibu. Kalau dirasa perannya terlalu mudah, bisa satu orang punya dua peran gitu ya, atau punya dua tugas. Jadi pastikan setiap anggota kelompok punya tugas yang berbeda-beda. Ini juga meningkatkan rasa percaya diri anak-anak bahwa dia berguna di kelompoknya. Karena kadang-kadang ada anak yang malu di dalam kelompok, nggak pede karena merasa teman di satu kelompoknya ada yang jauh lebih pinter ya gitu ya. Terus dia nggak pede, jadi bingung mau ngapain. Nah, dengan pembagian peran yang jelas, jadi makin aktif kelompoknya. Dan Bapak Ibu bisa juga kalau pelajarannya cukup panjang, jam pelajarannya, misalkan 2 jam pelajaran, sewaktu-waktu di rolling gitu ya, perannya. Terus bisa menggunakan nama atau peran yang disukai anak-anak. Tadi saya udah kasih 2 contoh ya. Ada contoh yang tadi nama-nama peran di kerajaan ada pakai kesatria dan seterusnya. Terus ada juga contoh bisa pakai nama-nama di sepak bola gitu ya. Ada yang jadi striker, ada yang jadi timekeeper, ada yang jadi kiper gitu ya, jadi timekeeper, ngelola waktu. Terus ada juga yang jadi kapten yang memimpin tim. Mungkin striker yang jadi orang yang ngomong saat timnya bicara gitu ya. Terus ada yang jadi penjaga misalnya, defender. Dan itu bisa jadi mungkin yang nulis atau semacamnya, atau pelatih atau apapun lah ya, bisa pakai istilah-istilah di game yang bisa dicocok-cocokkan dengan peran yang dibutuhkan dalam sebuah kelompok diskusi. Bisa juga kalau lagi ngetren di sana yang lagi tren di sana bisa dicek yang lagi ngetren apa. Buat anak-anak yang usia SMP atau SMA kalau sukanya K-pop gitu ya, bisa cek di K-pop itu ada peran-peran apa sih kayak gitu. Kemudian biar makin seru pembagian anggota kelompoknya bisa pakai media pengacakan. Saya pernah pakai ini, kartu Uno gitu ya, dibagiin ke orang-orang karena di kartunya ada warna berbeda, ada angka berbeda. Kemudian saya minta bikin tim yang warnanya nggak boleh sama misalnya kayak gitu, atau bikin tim yang angkanya harus sama. Jadi tiap kelompok bisa beda-beda. Nah kemudian kalau strategi pembelajaran Bapak Ibu, kita kan pengen proses belajarnya juga makin aktif ya Bapak Ibu ya. Kita sering kali ketika menutup pembelajaran gitu ya, kita tanya ke murid-murid, anak-anak ada yang ingin ditanyakan. Kebanyakan murid-murid jawabnya apa Bapak Ibu? Anak-anak ada yang ingin ditanyakan. Seringkali kalau nutup jam pelajaran, anak-anak meresponnya seperti apa? Apakah diam? Apakah menjawab tidak? Atau banyak yang tanya? Seringkali yang mana? A, diam. B, banyak yang tanya. Atau C, menjawab tidak? Tidak ada. Oke. Diam, bingung. Diam, Pak. A, diam. Nah, kalau Bapak Banyak Ibu pengen diam, membiasakan, banyak yang diam. Kalau Bapak Ibu pengen murid semakin aktif bertanya, mungkin kalau ngomong langsung Bapak Ibu, itu anak-anak bingung gitu, malu, dan seterusnya. Nah, ini yang pernah dilakukan oleh teman saya itu menggunakan tiket pertanyaan. Bahkan Bapak Ibu di kondisi tertentu kita bisa menggunakan tiket pertanyaan ini pakai topik-topik tertentu. Jadi ini konteksnya teman saya nih di pelajaran IPA ya, ngasih tiket pertanyaan, anak boleh menanyakan apapun, dikasih topik ya, topiknya apa gitu ya. Terus mereka
tulis di tiketnya. Jadi kita kasih tiket kertas gitu ya, berupa kertas, bisa kertas sobekan atau semacamnya, disediakan kasih ke murid, murid-murid tulis pertanyaan apa yang ingin diajukan hari ini gitu. Nah, itu teman saya ketika ngajar IPA sampai dapetin murid tanya, kok ular bisa jalan padahal nggak punya kaki kayak gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu tuh akhirnya malah muncul. Jadi dengan adanya 3 pertanyaan bisa membantu murid yang malu dan bahkan bisa memberi kesempatan murid untuk bertanya hal yang dia bingungkan di sekitarnya. Memang mungkin awal-awal anak-anak juga akan bingung gitu ya mau nanyain apa, ketika udah dibiasakan akan semakin banyak yang bertanya. Kemudian contoh belajar yang lainnya ya Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu sering dengar atau akhir-akhir ini sering belajar terkait diferensiasi. Nah, ini yang nomor 2 ini terkait ada kaitannya dengan diferensiasi ini Bapak Ibu. Menu belajar atau prasmanan. Nah, kalau di tempat saya itu prasmanan kan, atau di sana juga sama ya, kita disediakan banyak tempat, banyak stand, kemudian bisa milih mau ambil yang mana. Kalau di nikahan, di stand yang sana ada es krim, di stand yang sana ada sate, di stand yang sana ada soto atau seterusnya. Atau ketika ngambil nasi, lauknya bisa pilih mau ambil lauk yang mana. Nah, di proses pembelajaran Bapak Ibu juga bisa pakai konsep ini. Ini konsep yang dipakai di game juga Bapak Ibu. Kenapa game-game saat ini itu bikin kecanduan? Karena pemainnya bisa milih. Ya, bisa milih. Mau ambil, kalau di game ya, game perang-perangan gitu ya. Mau pakai pedang atau mau pakai tembakan, mau pedang yang warna merah atau pedang yang warna biru. Nah, di proses pembelajaran juga bisa demikian Bapak Ibu. Misal nih, yang saya pernah lihat ya, ada guru yang pakai konsep prasmanan, kalau ambil yang tengah bentuknya infografis, kalau yang kiri bentuknya teks kayak gitu, ambil yang kanan bentuknya gambar misalnya kayak gitu. Murid bisa milih mau ambil yang mana untuk dipelajarin. Atau bentuknya, misal nih contohnya kalau di pengerjaan soal ya Bapak Ibu ya, ini bahkan guru saya dulu ketika sekolah menerapkan, guru saya membolehkan murid untuk memilih mau mengerjakan soal yang mana. Nah, ini misal nih dari kotak, misal nih Bapak Ibu mau mengukur kompetensi tertentu gitu ya, terus murid bisa milih kelompok di kotak A bisa pilih 1 soal, kotak B bisa pilih 1 soal, kotak C bisa pilih 1 soal. Gitu. Jadi kompetensinya tetap bisa diukur, tapi murid tetap bisa milih. Ini Bapak Ibu yang bikin game kecanduan dan bahkan ketika milih pun akhirnya murid bisa milih sesuai levelnya. Berikutnya role play atau skenario, tadi saya udah paling banyak jelasin ya ini ya. Role play atau skenario itu tadi yang engklek ya, ketika ya bahas dende-dende ya, ketika bahas dende-dende, tadi dende-dendenya pemainnya ada peran tertentu ya, ada peran jadi superhero. Nah, itu jadi bikin semakin seru permainannya, jadi makin seru proses belajarnya gitu ya. Jadi ada role play, di kelas bisa pakai role play. Misal nih, kok Bapak Ibu mau menerapkan project penguatan profil pelajar Pancasila gitu ya, biar makin seru, masing-masing anggota kelompoknya punya role play tertentu gitu. Atau bahkan diskenariokan. Ini kalau misalkan pelajaran, kayaknya paling sering di pelajaran bahasa ya, ada skenario tertentu, kemudian dilakukan murid-murid. Atau contoh lainnya yang saya pernah lakukan di pelajaran IPS, ketika belajar tentang distribusi, saya ngasih skenario ke anak-anak. Anak-anak, skenarionya adalah kalian adalah peneliti yang mau meneliti kenapa barang bisa sampai di kantin. Skenarionya kayak gitu. Di anak-anak saya minta ke kantin, kemudian ngecek bungkus makanan, tanya ke penjaga kantinnya, kok barang-barang bisa sampai situ. Di bungkus makanan bisa kelihatan tuh, oh ternyata pabriknya itu ada di kota ini. Kok bisa ya sampai di kantin? Ternyata dari kantin itu penjaga kantinnya belanja di pasar. Nah itu jadi sebuah skenario yang menarik untuk anak-anak lakukan. Jadi nggak sekedar saya menjelaskan apa itu distribusi, tapi saya kasih skenario ke anak-anak. Yang terakhir goal setting. Goal setting itu membahas tujuan bareng anak-anak. Ya, tujuannya apa? Tadi saya ngajak Bapak Ibu
membahas kelas impiannya ada di angka berapa, di angka 10 gitu ya. Terus sekarang kondisinya ada di mana, terus impian kondisi kelasnya seperti apa, itu goal setting. Di game, Bapak Ibu, kenapa bikin kecanduan? Karena di game-game sekarang itu ada goal settingnya, Bapak Ibu. Saya lupa apakah di sini ada gambarnya. Nah, ini contohnya nih. Itu salah satu game yang pernah saya mainkan itu ada goal-goalnya, mau milih goal yang mana yang mau dicapai gitu. Jadi misal nih hari ini kalau di main game ya, hari ini saya mau ngalahin naga, besok saya mau nempa pedang, gitu. Itu ada goal settingnya. Nah itu di proses pembelajaran juga penting Bapak Ibu. Misal nih ada prakarya mau bikin apa namanya ya, anyaman kayak gitu. Hari ini targetnya apa? Dibahas. Saya mau nyari daun-daun yang dipakai untuk nganyam, gitu misalnya. 1 minggu lagi saya goal settingnya apa gitu, dan seterusnya. Nah, ini contoh konkret ketika solusi atau asesmen ya. Ini tadi ada berburu soal sudah, memilih soal tadi udah dibahas, emblem atau title. Nah, ini yang juga seru Bapak Ibu. Jadi misal nih di matematika murid yang berhasil mengerjakan tugas apa namanya ya, tugas penjumlahan gitu ya. Jadi dapat emblem atau title Master of Penjumlahan gitu. Ini kayaknya paling banyak ditemukan di pramuka ya Bapak Ibu ya. Di pramuka kan ketika menyelesaikan SKU gitu ya, atau pengen dapat ujian tertentu ya, pengen dapat emblem tertentu, terus mengikuti ujian tertentu. Nah, ini juga bisa dilakukan di pembelajaran Bapak Ibu. Tadi. Kemudian titik pentingnya adalah Bapak Ibu pastikan title-nya cukup banyak dan cukup berjenjang. Jadi nggak cuman di tahap akhir Bapak Ibu ya. Misal kok perkalian jangan langsung Master of Perkalian, ada tahapan sebelumnya seperti misalnya Master of Penjumlahan berulang, misalnya kayak gitu. Jadi pastikan berjenjang. Misal di tes teks deskripsi, ketika anak berhasil bikin teks deskriptif, dapat Master of Teks Deskriptif gitu. Tapi dikasih tahapan sebelumnya Master of kata umum dan kata khusus misalnya, karena di penyusunan teks deskripsi anak-anak perlu menguasai kata umum dan kata khusus. Jadi pastikan emblemnya berjenjang ya Bapak Ibu ya. Tidak hanya emblem di akhir atau titel di akhir, tapi juga titel yang di tengah bahkan di tahap awal. Emoji atau reaction ini ketika Bapak Ibu ngasih penilaian ke murid bisa memberikan emoji ke anak-anak. Dan yang terakhir kartu kendali atau quest. Kalau di game ada quest harian atau ada misi harian. Nah, kalau di Bapak Ibu bisa manfaatin semacam kartu kendali atau kartu quest ya. Misal nih di pembelajaran berbasis project atau di P5 yang tahapannya begitu panjang, Bapak Ibu bisa bikin kartu kendalinya, ada mendefinisikan masalah. Apakah murid-murid sudah selesai mendefinisikan masalahnya? Kalau sudah dicek. Nanti murid-murid bisa isi apa tantangannya yang dialamin saat mendefinisikan masalah. Terus kotak umpan baliknya, Bapak Ibu bisa isi umpan balik dari guru ke murid seperti apa. Terus sudah belum mengumpulkan ide dicek. Dan ini bisa membantu kita untuk ngecek progresnya sudah sejauh mana. Selain itu, Bapak Ibu bisa juga langsung pakai teknologi digital, ada Quizzes, ada Kahoot, ada Gundu, ini yang dari Indonesia ya Bapak Ibu ya. Ini juga dimanfaatkan di Cerdas Cermat Guru tadi. Nah, itu saja Bapak Ibu. Mari kita tanya jawab. Mungkin saya sampai 11-15 Wita ya Bapak Ibu ya. Karena juga ada agenda lainnya. Silakan Bu Aulia, kalau misalkan sudah ada pertanyaan, kita bisa bahas. Terima kasih banyak Pak Maman atas sharing materinya. Ya, sesi kali ini kami buka untuk yang Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa raise hand dan langsung open mic. Silakan Bapak Ibu. Ya, Ibu Nurhana, disilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi memang ada saya terlewat gitu Pak beberapa ini karena ada siswa itu yang datang. Jadi gini Pak, kalau misalnya
tadi bagus Pak itu ada cek itu tadi. Itu pernah saya pakai juga Pak, tapi mungkin atau siswa yang kurang antusias. Jadi ini yang saya mau tanyakan, ada enggak Pak kiat-kiatnya supaya siswa itu mungkin ada salah satu, kita juga punya sih masing-masing Pak, tapi mungkin ada dari Bapak, itu mereka itu jadi tertarik dengan game kita gitu Pak. Itu mungkin Pak ada mungkin Bapak bisa ngasih 1 atau 2 kiatnya bagaimana agar siswa itu, yang tadi ini siswa itu jadi santai gitu, tidak terlalu tegang. Yang tadi yang kita inginkan tadi di harapan dan impian kelas kita itu kita pinginnya seperti itu. Mungkin ada kiatnya Pak. Makasih Pak, mungkin itu Pak Maman. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurhana. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. Kita langsung saya jawab atau nunggu yang lain dulu? Nunggu. Bisa langsung Ya, dijawab. sambil nunggu saya jawab ya. Oke. Ya. Ya, terima kasih Bu Nurhana. Pertama, kiatnya agak panjang nih. Pertama, sesuaikan tingkat kesulitan permainannya atau level gamifikasinya dengan kondisi anak-anak. Ya, maaf sebelumnya Ini ada Pak, saya ngajar di SMA Pak. Ya, siap. Terus Terima kasih kadang-kadang Bu juga Nurhana. saya punya taman pendidikan Al-Qur'an yang anak-anak gitu. Sama itu Bu Aulia tuh dulu. Jadi saya tuh ngajar 2, jadi kalau pagi itu saya ngajar di anak SMA, kalau sore itu saya ngajar di anak-anak di SD, Makasih Pak, mungkin salah satunya bisa. Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurhana. Ya, ini saya mau ngasih contohnya SMA. Jadi ada teman saya, guru SMA, yang bikin game untuk murid-murid SMA ya. Gamenya itu lempar dadu terus gerakan pion. Ketika gerakan pion terus ketemu soalnya dijawab gitu ya. Ternyata game yang semacam itu buat murid SMA membosankan. Terlalu gampang gitu ya. Ya jalankan pion ngikutin dadu itu kan gampang banget ya buat murid SMA ya. Dan beliau yang niatnya bikin game itu untuk 2 jam pelajaran, ternyata gamenya 10 menit udah selesai. Jadi gamenya terlalu gampang buat anak SMA dan jadinya cepat ya, karena gampang jadinya cepat. Maka akhirnya dia menyatakan bahwa game itu gagal untuk anak SMA. Terus akhirnya game itu dikasih ke temannya yang ngajar di SD. Ternyata di SD cocok. Nah, karena tingkat kesulitannya, tingkat kerumitannya cocok buat anak SD. Jadi pastikan pertama sesuai tingkat kerumitannya dengan anak-anak. Tadi saya sebutkan ya. Jadi di dunia game itu dikenal istilah kalau game terlalu susah akan bikin stres pemainnya, kalau terlalu gampang akan bikin bosan pemainnya. Nah, titik tengahnya itu yang harus ditemukan. Terus bagaimana caranya menemukan titik tengahnya? Nah, ini bagaimana menemukan titik tengahnya? Saya kalau bikin game Bapak Ibu, sebelum saya coba di kelas besar, saya coba di beberapa anak. Jadi kadang-kadang saya jam istirahat nih, manggil beberapa anak sini ke kantor meja Bapak gitu ya. Kita mau nyobain main ini. Atau pas pulang sekolah, kadang-kadang kan anak-anak ada yang pulang sekolahnya nanti nunggu jemputan atau semacamnya ya Bapak Ibu ya, dicobain dulu. Gitu. Jadi ketahuan tuh, wah ini terlalu gampang atau terlalu susah. Jadi pastiin gamenya dapat umpan balik dulu sebelum dicoba di kelas. Apalagi kalau Bapak Ibu pengen gamenya dipakai di banyak kelas. Jadi pastiin dicoba dulu. 2, tadi penamaannya disesuaikan dengan apa yang disukai anak-anak. Anak-anak SMA sama anak-anak SD tontonannya beda. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah melakukan yang namanya asesmen awal pembelajaran atau asesmen diagnosis. Gunakan data-data hasil asesmen itu untuk menentukan seperti apa game yang akan dibuat ya Bapak Ibu ya, atau gamifikasi seperti apa yang dilakukan. Gitu. Itu sih, terus solusinya gimana biar semakin mudah menemukan gamifikasi atau game yang sesuai buat anak-anak kita. Jawabannya adalah perbanyak main. Semakin Bapak Ibu banyak main, semakin Bapak Ibu banyak referensi. Anak saya nangis ya. Masuk ya suaranya ya. Ya, apa namanya?
Bahkan Bapak Ibu, saya dapat inspirasi permainan-permainan untuk murid-murid saya, itu hasil saya tanya-tanya ke teman-teman saya yang gamer. Karena saya sebagai guru, ya saya sekarang sudah nggak jadi guru sih Bapak Ibu. Kita sebagai guru, mungkin waktunya terbatas untuk main. Cara paling gampangnya adalah tanya ke orang-orang yang sering main. Jadi tanyalah ke anak-anak, kalau lihat anak-anak main apa, perhatiin, tanya gitu ya. Itu main apa sih? Dari situ kamu belajar apa? Atau apa yang seru dari main itu? Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa nemuin inspirasi. Saya pun kayak gitu Bapak Ibu. Saya cek ke teman-teman. Teman-teman, game apa sih yang banyak pakai kosakata gitu ketika saya ngajar bahasa Indonesia ya. Saya cek, oh ternyata gamenya ini. Saya cek lagi unsur-unsur di dalam gamenya. Oh ternyata bisa nih kosakatanya saya ganti dengan kosakata yang dibutuhkan di pelajaran saya. Gitu. Gitu Bu Nur Hana, secara konsepnya kayak gitu, semoga ketemu ya. Iya, Cukup Bu Nur Hana? Ibu Nurhana. Oke, terima kasih Pak. Makasih Pak, makasih. Di, ada di room chat Pak yang bertanya dari Ibu Samsinar, masih bingung, bisakah dijelaskan ulang tentang berburu soal? Beliau masih bingung bagaimana menentukan target apa yang ingin dicapai. Oke, terima kasih Bu Aulia, Bu Samsinar. Jadi kalau yang berburu soal itu sebenarnya sederhana ya Bapak Ibu. Murid-murid, kalau kondisi murid saya, contohnya ya, murid saya itu karena murid boarding school di sekolah terus, ketika di dalam ruangan terus, itu kalau diajak ke, misalnya nih, diajak ke kolam renang, diajak ke tempat tertentu, itu kayak macan dilepaskan. Jadi senangnya minta ampun kalau diajak keluar kelas. Senangnya minta ampun, dan kalau kelamaan di kelas bosan gitu ya, karena hampir 24 jam di sekolah terus, dan bahkan lebih sering kegiatannya di dalam ruangan. Makanya tujuan tadi berburu soal untuk memenuhi kebutuhan geraknya anak-anak dan ngasih apa ya, ngasih pengalaman berbeda lah ya, alih-alih bosan di dalam ruangan. Nah, ketika berburu soal ini, saya semacam ngasih petunjuk gitu ya ke anak-anak lokasi-lokasi mana yang perlu dikunjungi gitu. Jadi kita petunjuknya. Misal nih, tempat di mana saya bisa melihat bintang dengan jelas gitu. Oh, berarti anak-anak terus mikir tempat bisa melihat bintang dengan jelas, jangan-jangan lantai 3 kayak gitu. Atau jangan-jangan di lapangan kayak gitu. Nanti anak-anak akan mencari soalnya di lapangan atau di atas kayak gitu. Nah, itu sebenarnya tujuannya cuman untuk apa namanya? Murid mau ngerjain soal dengan semangat gitu sih. Kayak gitu. Jadi nanti ketika udah ketemu soalnya anak-anak jawab. Bisa dibikin individu, bisa dibikin berkelompok kayak gitu. Nanti jumlah soalnya, misalnya jumlah soal yang kita tebar 20, sebenarnya yang dijawab cukup 10. Atau kalau mau dibikin susah, jumlah soal yang mau dijawab 10, tapi yang ditebarkan cuma 12, gitu. Biar ketemunya susah. Gitu. Terus nanti, ya untuk penilaian ya, untuk asesmen formatif misalnya. Gitu. Itu, terus ini ada pertanyaan lagi. Apakah game ya, Ibu Nur Damiana, apakah games yang diberikan kepada siswa disesuaikan dengan materi pelajaran atau saat di sela pembelajaran? Samakah dengan ice breaking, Pak? Ya, kalau yang kita bahas tadi, Bapak Ibu, sebenarnya yang membantu kita untuk mencapai tujuan pembelajaran, bukan ice breaking. Jadi baik gamifikasi yang tadi saya tunjukkan maupun game edukasi yang tadi saya tunjukkan tujuannya buat mencapai tujuan pembelajaran tertentu, bukan ice breaking. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngecek juga di Instagram saya ada, bisa dicek Bapak Ibu berbagai game. Agak ke dalam sih, karena udah lama banget saya terakhir posting game. Itu ada game belajar matematika gitu ya. Untuk kalau anak-anak ada game ngajak anak-anak mengumpulkan kucing menggunakan kartu umpan. Kartu umpannya ada susu, ada kemoceng, ada bola buat mainan kucing, dan seterusnya. Di masing-masing kartunya ada angkanya gitu. Dan kucingnya juga ada angkanya. Kucingnya misalnya angkanya 20, terus kartu umpannya ada angka 5, ada angka 2, terus ada angka 5 lagi gitu ya. Terus anak bisa mengoperasikan gitu ya. 5 tambah 5, 10, 10 kali 2, 20.
maka bisa ambil kucing yang angka 20, kayak gitu-gitu. Jadi game-game yang memang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Silahkan dicek di Instagram saya, di situ ada macam-macam gamenya, kali aja ada yang cocok dengan pembelajarannya Bapak Ibu. Sebenarnya dulu sempat saya kelompokkan, tapi fitur di Instagram yang mengelompokkan itu udah hilang. Jadi harus dicari manual Bapak Ibu. Nanti bisa dicek-cek. Saya juga ada di highlight gitu ya, di highlight tuh ada beberapa permainan. Bisa dicek. Itu Bapak Ibu, semoga membantu. Nanti Bapak Ibu juga bisa, tadi yang saya bilang ya, tanya-tanya ke orang-orang yang suka main game, kali aja ada game di kelas Bapak Ibu. Ada Ibu Aisyah yang raise hand, Pak, ingin bertanya. Ya, oke. Bu Aulia, terakhir ya Bu Aulia ya. Udah begitu nih. Ya, mohon maaf kalau begitu. Silakan, Bu. Untuk Ibu Mardani, ya Ibu Mardani mohon maaf, mungkin yang terakhir saya berikan ke Ibu Aisyah. Ya, disilahkan Ibu Aisyah. Oh, sedang di perjalanan. Mikrofonnya belum dinyalakan, Bu. Halo, Ibu. Mikrofonnya Ibu. Oh ya, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan di sini adalah biasanya kalau saya dalam melakukan pembelajaran, melakukan permainan, pada saat permainan siswa lancar, antusias dan menyelesaikan apa yang diberikan. Tetapi pada saat penilaian apa yang diberikan ternyata misalnya sudah diberikan soal ulangan atau penilaian, apa yang diberikan mereka tidak bisa mengerjakan, menyelesaikan soal yang diberikan, yang materinya diberikan dalam bentuk permainan. Jadi artinya konsepnya mereka tidak bertahan atau tidak bermakna. Nah, itu terkadang yang menjadi masalah saya dalam pembelajaran. Oleh karena itu saya ingin memohon bantuannya kepada Bapak, kira-kira di mana sebenarnya letak masalahnya jika terjadi seperti ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Aisyah. Terima kasih, Bu Ya, Aisyah. Bapak Ibu, seringkali yang jadi isu adalah ketika kita bikin game yang diisi dengan materi pembelajaran, sebenarnya materi pembelajarannya dibuang, gamenya tetap bisa jalan. Iya. Paham nggak Bapak Ibu? Ya, misalnya saya bikin ular tangga belajar PPKN, misalnya kayak gitu ya. Ular tangga belajar PPKN. Terus di dalam PPKN, ketika kotak tertentu murid-murid diminta membaca membaca materinya gitu ya. Nah, itu ketika materinya saya buang, gamenya tetap bisa selesai. Nah, terus triknya gimana? Memang perlu cari game yang materinya itu merupakan mekanik dalam gamenya. Ini memang apa ya? Bapak Ibu perlu nyari agak giat mencari gamenya ya. Karena seringkali kita kan taunya game itu ya ular tangga, monopoli gitu ya. Kita seringkali modifikasi dua itu. Dan itu sangat mudah dijebol oleh murid-murid kita. Nggak perlu mikirin materinya, tetap bisa menangin gamenya. Nah, terus apa contohnya? Kalau di Instagram saya, Bapak Ibu bisa lihat ada contohnya Codename. Codename itu game mata-mata gitu ya, game mata-mata, mencari mata-mata yang lain. Untuk bisa menemukan mata-mata yang lain, harus menggunakan kata-kata kunci. Gitu. Nah, kata-kata kuncinya ini bisa berkaitan dengan pelajaran. Dari hasil saya menggunakan Bapak Ibu, jadi waktu itu saya pengen murid-murid bisa menyusun teks deskriptif dengan baik. Ketika dasarnya membuat teks deskriptif adalah murid mampu mengkaitkan antara satu kata dengan kata yang lain, membentuk satu kalimat, gitu ya. Bisa menemukan kata umum dan kata khusus, gitu ya. Nah, karena gamenya beneran mengaitkan satu kata dengan kata yang lain, maka setelah selesai main game, anak-anak jago mengkaitkan satu kata dengan kata yang lain. Karena gamenya memang cara memainkannya pun harus mengaitkan satu kata dengan kata yang lain. Beda dengan main ular tangga. Ketika main ular tangga, saya nggak perlu menguasai kartu-kartunya yang ada, yang penting dadu saya bagus, saya bisa main sampai kotak terakhir. Gitu. Jadi itu alasan kenapa anak-anak nggak peduli sama materinya, hanya peduli sama menggerakkan pionnya. Jadi memang perlu aktivitas tertentu yang
untuk menang aja itu memang harus jago di topiknya atau berjenjang untuk semakin jago di topiknya. Contoh lainnya lagi, ketika saya ngajak murid-murid belajar Microsoft Excel, Bapak Ibu, saya menggunakan game titik koordinat, ya titik koordinat nembak kapal dengan menyebutkan titik koordinatnya. Kalau di Microsoft Excel kan ada ya, Bapak Ibu ya, A1, B3, C5 dan seterusnya. Nah itu murid belajar nembak kapal dengan memperkirakan titik koordinat kapalnya. Nah dari situ Bapak Ibu, saya pernah mengajar jenjang SMA dan jenjang SMP. Saat jenjang SMA, saya nggak pernah pakai game semacam itu. Terus hasilnya adalah murid-murid bingung ketika mengerjakan soal yang pertanyaannya terkait formula. Nah, ketika saya ngajarin ke murid SMP menggunakan game tersebut, karena gamenya memang harus memanfaatkan pemahaman terhadap titik koordinat, maka murid-murid jadi ketika ulangan beneran bisa. Jadi pastikan gamenya tidak hanya sekedar menempelkan materi atau memindahkan materi dari materi di buku ke dalam game, tapi memang aktivitasnya itu aktivitas yang memanfaatkan konsep tersebut gitulah. Jadi paham utuh. Itu sih Bapak Ibu. Memang kembali lagi, tolong tipsnya adalah kita cari game sebanyak-banyaknya untuk nemuin mana yang nyambung langsung dengan materinya. Itu sih saya sering juga Pak Bapak Ibu awalnya terjebak hanya sekedar nempelin materi ke dalam gamenya, akhirnya besok-besoknya anak-anak malah bikin gamenya yang sama persis, materinya dibuang. Jadi cuma ingat seru-seruannya, nggak ingat materinya. Kalau gamenya berkaitan langsung sama materinya, seperti dua game yang saya sebutkan tadi, itu kan nggak bisa dibuang tuh. Mau gimana pun main tembak-tembakannya harus pakai belajar titik koordinat di Microsoft Excel atau titik koordinat di matematika, gitu ya. Mau gimana pun mainnya harus tahu hubungan satu kata dengan kata yang lain kalau di game yang mata-mata tadi saya sebutkan. Itu sih Bu Aulia, mungkin agak bayang ya karena nggak lihat gamenya langsung. Silakan dibuka ini di Instagram saya, ada beberapa game yang bisa dilihat. Semoga ada kesempatan lain ya. Tadi nggak sempat main juga sih Bu Aulia ya, waktunya terbatas. Kayaknya mesti ada part keduanya ini Pak, karena masih banyak yang raise hand untuk bertanya. Tapi kita dibatasi oleh waktu. Luar biasa sekali untuk seri webinar kelima hari ini yang dibersamai oleh Pak Maman. Terima kasih banyak Pak Maman atas waktu luangnya di sela-sela kesibukannya. Terima kasih banyak dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga Pak Maman berkenan kembali bila akan diundang lagi di seminar di KGBN Pangkep. Terima kasih banyak Pak Mohon Maman. maaf ya Bapak Ibu, ya waktu kita terbatas. Minta maaf. Maaf juga atas perilaku yang kurang. Terima kasih Bu Aulia, Bu Jus yang sudah mengundang saya. Sehat-sehat Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Maman. Banyak Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Masih banyak Pak. Wah, luar biasa sekali antusias dari Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih banyak atas atensi waktu luangnya yang hari ini bisa kita bertemu kembali di ruang virtual. Mohon maaf bila di hari ini ada salah-salah kata. Saya menutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.